Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, para sahabat Saat Teduh Malam. Semoga kita semua tetap teguh dalam iman dan melimpah syukur di dalam Tuhan. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, karena kita yakin Tuhan selalu beserta kita. Saya Pendeta Rosalina Wanti Palalangan, melayani di Jemaat Landraki Biringkanaya, Klasis Makassar Timur. Sebelum kita lebih jauh merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama melakukan kidung pujian. Ku diberikan kidung baru NKB 21 bait 1 dan 2. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Satukan kami denganmu ya Tuhan, melalui pewartaan firman-Mu. Penuhilah kami dengan roh hikmat-Mu, agar kami mengerti apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, dan kami dimampukan untuk mendaraskannya dalam kehidupan kesehari. Inilah permohonan kami ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, yang terus-menerus mengarahkan kami kepada kehendak Bapa. Melalui tuntunan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 13 ayat 20. Saya bacakan dan Ibu Bapak Saudara-saudari menyimaknya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Diberkatilah kita semua yang tetap setia menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita. Haleluya. Amin. Biarkanlah keduanya tumbuh. Itulah tema kita pada saat kita merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh malam pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, dalam Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, Tuhan Yesus bicara soal lalang dan gandum dalam menjelaskan tentang kerajaan sorga. Tuhan Yesus memandang hidup manusia laksana ladang yang ditanami benih gandum terbaik, dijaga dan dirawat oleh tangan Allah yang Maha Kasih. Akan tetapi, ada orang jahat yang berusaha merusak ladang tersebut dengan menaburkan benih lalang.
Lalang liar bentuknya sama seperti gandum ketika masih benih. Benih lalang dan benih gandum sama persis. Ketika gandum-gandum bertumbuh, lalang pun ikut besar. Namun sang penabur menolak untuk membersihkan lalang-lalang itu. Jangan cabut lalang-lalang itu, sebab bisa-bisa gandum-gandumku ikut tercabut. Itu kata sang penabur. Tuhan mempertahankan kehidupan gandum-gandumnya dengan cara membiarkan lalang itu tumbuh di antara gandum. Namun Tuhan Yesus menjamin gandum-gandumnya mendapatkan cukup nutrisi untuk dapat bertumbuh dan berbulir meski di tengah himpitan lalang. Kelak ketika musim menuai telah tiba, barulah lalang bisa dibedakan dengan gandum secara jelas. Lalang-lalang itu akan dikumpulkan untuk dibakar. Dalam perumpamaan tentang lalang, sang pemilik ladang membiarkan lalang hidup bersama gandum sampai penghakiman datang. Apa artinya? Ya, kita akan terus dipertontonkan dan ditawari semua nilai dan ajaran. Kita bisa mengakses begitu banyak informasi. Ada banyak channel YouTube kita saksikan, ada banyak berita kita tonton, ada banyak omongan orang kita rekam. Tapi mana yang kita pegang sebagai panduan berpikir? Akhirnya, apa yang kita anut akan mendorong pertumbuhan iman atau menghambat. Lalu membuat kita murtad atau menolong kita berbuah. Pada akhirnya, ketika penghakiman itu datang, yang baik dan jahat itu akan terlihat. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Karenanya, perlu kerendahan hati untuk sungguh-sungguh mendengarkan sabda Allah. Orang Kristen perlu fokus untuk terus berjaga-jaga dengan apa yang dipakai sebagai panduan dalam merasa, melakukan, dan memikirkan segala sesuatu. Apa kita menerima sabda Tuhan? Apa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita? Apakah sebagai pemberita firman Tuhan, kita sudah melakukan tugas pemberitaan Injil dengan penuh tanggung jawab dalam nama Tuhan Yesus? Lalang akan menunjukkan sifat aslinya. Sama seperti gandum menunjukkan dirinya yang asli. Yang baik akan selalu baik, seperti yang jahat akan tetap jahat. Sekalipun yang jahat hidup bersama dengan yang baik, mutiara akan tetap jadi mutiara. Biji sesawi akan bertumbuh, ragi akan mengembang meski sedikit. Kerajaan sorga akan tetap hadir dan berkuasa meski kejahatan ada. Sekalipun Yesus ditolak dan perkataannya tidak didengar, tetapi masih ada benih yang jatuh ke tanah yang baik. Masih ada orang yang tetap setia mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya, apakah kita termasuk yang seperti itu? Barang siapa ia bertelinga, hendaklah dia mendengar. Mari kita resapi perumpamaan ini sebagai sebuah panggilan untuk menjadi orang rendah hati, menerima sabda Allah yang diberitakan. Hendaklah dosa jangan lagi berkuasa atas hidup kita. Mari sendengkan telinga pada suara Allah. Sabda Allah hari ini bermanfaat bagi gereja yang mendengarkan, bukan asal mendengar. Agar kita mendengarkan dalam kerendahan hati untuk menaklukkan diri pada Tuhan. Menghasilkan buah pertobatan dan pelayanan kasih kepada sesama. Sampai Dia memisahkan lalang dan gandum, kita tetap menjadi gandum yang baik, yang dipelihara dan tidak binasa. Roh Kudus memampukan kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama pada malam hari ini, marilah kita
menyanyikan kidung pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersehati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, naungilah hidup kami. Kami yang lemah, kami yang letih, yang dilumpuhkan oleh situasi yang berkepanjangan ini yang tidak menentu. Namun kami percaya Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami. Engkau meneguhkan iman kami, agar kami tetap setia kepadamu. Sebagaimana ketika Tuhan datang, ketika penuaian tiba, maka kami didapati menjadi
gandum yang terbaik, gandum yang berkualitas, yang tetap setia, taat melakukan kehendak Bapa di tengah-tengah dunia ini. Biarlah ya Tuhan, di tengah pandemi ini kami tetap teguh, bukan hanya untuk mempertahankan kehidupan kami, tetapi kami juga pakai untuk tetap teguh dalam iman, di dalam kami berbuah bagi sesama kami, menolong mereka dimanapun kami berada. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang menderita atau terpapar COVID-19 ini, yang semakin hari semakin meningkat penyebaran COVID ini, dan semakin hari semakin banyak yang terpapar COVID-19. Tuhan, berbelas kasihlah kepada mereka, kuatkan iman percaya mereka, berikan keteguhan, agar mereka yakin bahwa suatu saat sesuai dengan waktu Tuhan, mereka boleh sembuh, dan lewat perawatan yang dialaminya saat ini, baik yang sementara isolasi di rumah sakit, ataupun di tempat-tempat yang lain, kami percaya bahwa itu cara Tuhan untuk mengasihi mereka, memulihkan keadaan mereka, dan pada waktunya nanti mereka boleh berkumpul lagi dengan keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga yang berduka oleh karena ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi, baik karena terpapar COVID-19 maupun karena penyakit yang lain. Tuhan, Engkau yang menghiburkan mereka, biarlah mereka tetap kuat di dalam iman, dan sungguh merasakan bahwa Allah selalu hadir di tengah-tengah kehidupan apapun kondisi mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, untuk pemerintah kami, Presiden dan seluruh jajarannya. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan, biarlah mereka terus mengayomi rakyatnya seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian pun juga tenaga kesehatan, Tuhan beri kesabaran, beri kesehatan yang baik kepada mereka bersama dengan keluarga mereka. Gereja-Mu ya Tuhan, baik gereja Toraja maupun gereja-gereja yang lain, Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberkati mereka. Biarlah melalui program-program mereka boleh menyatakan kasih dan damai sejahtera Allah dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk badan pekerja Sinode Wilayah 4, para hamba-hamba Tuhan, juga seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah lewat pelayanan kami ya Tuhan, kami sungguh menjadi garam dan terang dunia yang bisa dirasakan oleh orang lain. Kehadiran kami dapat dirasakan dan dapat dinikmati oleh orang lain, bahwa melalui kami kasih Tuhan akan terus mereka alami. Bapa, kami berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua kami yang menjalani usia lanjut, juga kami dalam pekerjaan kami, rencana-rencana kehidupan kami selaku orang tua, bahkan anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dalam pencapaian mereka, dalam pekerjaan mereka, bahkan seisi rumah kami ya Tuhan. Biarlah kami semua mengalami cinta kasih Tuhan, dan akan terus kami persaksikan bagi semua orang dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampuni dosa kami. Semuanya ini kami bawa hanya melalui nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah saat teduh malam program Badan Pekerja Sinode Wilayah 4. Bagi kita sekalian, tetap semangat,
jaga kesehatan, dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.